Mari kita sekali lagi berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk Natal. Kami bersyukur karena Engkau mau datang bagi setiap kami. Tuhan, siapalah kami? Engkau mau datang bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan juga tolong setiap kami. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara, selamat Natal. Anak-anak selamat Natal. Iya. Nah saudara, di hari Natal ini saya mengajak setiap kita untuk membaca dan merenungkan sebuah kisah Natal dari gambaran yang sedikit berbeda. Saya ajak kita untuk melihat dari Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12. Tetapi di awal ini saya mengajak kita untuk membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima terlebih dahulu. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, saya akan membaca bagi setiap kita di dalam Alkitab versi TB2. Saudara bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Wahyu pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Kemudian tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan berteriak dalam kesakitan dan dalam derita untuk melahirkan. Lalu tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Lalu naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan tongkat besi. Namun anaknya itu dirampas dan dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya rasa mungkin sebagian besar dari kita sangat jarang sekali mendengarkan khotbah dari kitab Wahyu, apalagi di hari Natal. Tetapi saya berdoa agar firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini tetap bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Saudara, kitab Wahyu saya rasa adalah salah satu kitab yang mengundang sangat banyak pertanyaan di kepala kita. Saudara, hal itu terjadi karena ada sangat banyak simbol-simbol, angka-angka yang ada di dalam kitab Wahyu. Saudara, biasanya ada banyak orang yang tergoda untuk menafsirkan berbagai simbol yang ada di kitab Wahyu tergantung pada fenomena yang sedang booming di dunia pada saat itu. Dan akibatnya muncul berbagai teori konspirasi karena penafsiran seperti ini. Saudara, salah satu yang saya sempat baca waktu saya mempersiapkan khotbah ini adalah ada yang mengaitkan vaksin COVID-19 dengan angka 666 yang ada di dalam kitab Wahyu. Saudara, saya baca beberapa artikelnya, sejujurnya saya tidak terlalu mengerti isinya, tapi kira-kira disebutkan begini. Waktu kita disuntik sama vaksin COVID-19, maka entah bagaimana ceritanya, gen di dalam tubuh kita somehow akan berjumlah 666. Mungkin saudara ada yang pernah baca juga, ada yang pernah menemukan berita semacam ini. Saudara, akibatnya apa? Mungkin ada banyak orang, atau setidaknya tidak banyak, tapi mungkin ada orang-orang yang akhirnya jadi takut begitu ya sama vaksin. Karena takut gennya akan berjumlah 666. Dan di kitab Wahyu 666 itu identik sama angka setan. Saudara, akibatnya ada banyak orang yang takut memunculkan berbagai teori konspirasi karena cara pembacaan penafsiran yang seperti ini. Dan saya kira ada berbagai contoh-contoh lainnya. Orang mengaitkan hal-hal yang ada, simbol-simbol yang ada di kitab Wahyu dengan berbagai fenomena yang ada di dunia saat itu. Saudara, meski demikian saya setuju dengan seorang penafsir yang menyebutkan demikian.
Jika memang berita di media massa hari ini adalah kunci untuk menafsirkan kitab Wahyu, maka tidak akan ada orang yang bisa mengerti isinya sampai dengan saat ini. Tidak akan ada orang yang bisa mengerti maksudnya sampai dengan hari ini. Karena apa? Karena kita butuh fenomena di masa sekarang untuk kita bisa mengerti, menafsirkan hal-hal yang ada di dalam kitab Wahyu. Dan artinya 2000 tahun kitab ini ditulis sia-sia. Gak ada yang bisa ngerti sampai kita hari ini. Saudara, cara semacam ini juga akhirnya mengakibatkan sangat banyak penafsiran. Sangat banyak muncul prediksi-prediksi berkaitan dengan kitab Wahyu tergantung fenomena yang terjadi di dunia saat itu. Dan sekali lagi akibatnya muncul juga sangat banyak teori konspirasi tergantung pada keadaan yang sedang terjadi di dunia saat itu. Saudara, untuk itu saya kira cara pembacaan kitab Wahyu ini kurang tepat. Saudara, cara penafsiran yang demikian, cara pembacaan yang demikian sebenarnya sedang lupa esensi dasar dari kitab Wahyu. Saudara, esensi dasar dari kitab Wahyu pada esensinya adalah sebuah surat. Sebuah surat. Maka untuk mengerti sebuah surat, kita perlu mengerti konteks di baliknya. Konteks penulisnya, siapa yang menuliskan, kepada siapa surat ini ditujukan, bagaimana keadaan penulis waktu menulis surat ini, bagaimana keadaan penerima waktu dikirimkan surat ini, dan kemudian apa yang menjadi tujuan dari penulisan surat ini. Saudara, kita perlu mengerti konteks dari ini semua, baru kita bisa menafsirkannya. Dan kita perlu ingat sekali lagi, kitab Wahyu sebuah surat. Saudara, sebuah surat ditulis dengan harapan pembacanya, penerimanya waktu itu bisa mengerti makna pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Maka pemilihan kata, cara penulisan dan sebagainya diatur sedemikian rupa supaya pembacanya waktu itu bisa mengerti pesan yang hendak disampaikan oleh penulis kepada mereka. Nah, saudara, untuk itu penting untuk kita sedikit mengerti, tahu konteks dari kitab Wahyu. Maka saya mengajak kita sedikit melihat konteksnya terlebih dahulu. Saudara, kitab Wahyu ditulis oleh seorang yang bernama Yohanes. Kemungkinan besar Yohanes yang menulis adalah Yohanes murid Yesus. Dan dia kemungkinan juga adalah orang yang sama yang menuliskan Injil Yohanes dan juga surat-surat Yohanes. Saudara, Yohanes menuliskan Wahyu di sebuah pulau yang bernama Pulau Patmos. Di Wahyu 1 ayat 9, Yohanes menyebut dirinya ada di Pulau Patmos karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Saudara, apa maksudnya? Sangat mungkin saudara, maksud dari Yohanes adalah dia sungguh-sungguh memberitakan firman Allah. Dia sungguh-sungguh menyaksikan tentang Yesus Kristus. Dan akibatnya dia dianggap sebagai sebuah ancaman, lalu dia diasingkan ke sebuah pulau yang bernama Pulau Patmos. Dan di sanalah Yohanes menuliskan Wahyu ini. Saudara, di Wahyu 1 ayat 11 kita juga bisa menemukan siapa yang menjadi penerima dari surat ini. Saudara, di sana disebutkan ada 7 jemaat atau 7 gereja yang menjadi penerima dari surat ini. Ada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Saudara, setiap gereja, setiap jemaat yang menjadi penerima dari surat ini punya keunikannya masing-masing. Kalau saudara mau tahu setiap detail dari gereja ini menjadi tujuan, saudara bisa membaca dari pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga dari kitab Wahyu. Saudara, sekalipun demikian, sekalipun punya keunikan dan kekhususan masing-masing, tetapi 7 gereja, 7 jemaat ini juga punya sebuah kesamaan yang mengikat mereka semua. Saudara, kesamaan yang mereka alami adalah adanya penganiayaan, adanya penindasan, adanya kesulitan yang mereka alami. Saudara, sekalipun tidak terlalu konklusif, tapi kebanyakan sarjana Alkitab percaya kitab Wahyu ditulis sekitar tahun 90-an Masehi. Dan di zaman itu kekaisaran Romawi masih sangat berkuasa. Saudara, di zaman itu kaisar Romawi yang berkuasa bernama Kaisar Domitianus. Nah, Kaisar Domitianus ini adalah kaisar yang sangat kejam sekali. Dia akan menindas, dia akan menyesarakan orang-orang yang tidak mau menyembah dia sebagai kaisar pada saat itu. Untuk itu, orang-orang Kristen, 7 gereja yang menjadi tujuan dari surat ini mengalami penindasan, mengalami penganiayaan karena mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah kepada kaisar. Soalnya di dalam konteks seperti inilah Wahyu ini ditulis. Orang-orang Kristen, gereja, jemaat saat itu mengalami penganiayaan yang sangat berat.
Karena itu, salah satu tujuan dari kitab Wahyu adalah untuk memberikan penguatan, memberikan penghiburan kepada orang-orang Kristen yang sedang mengalami penganiayaan pada saat itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah menunjukkan janji-janji Allah yang akan digenapinya di akhir zaman nanti. Saudara, berbagai penglihatan, berbagai simbol yang Yohanes taruh di dalam kitab Wahyu ini, Yohanes seperti sedang mau bilang begini, benar yang kamu alami waktu itu adalah penindasan, kamu mengalami kesulitan, kamu mengalami penganiayaan, tetapi ingat kamu punya pengharapan. Kamu punya pengharapan di dalam Kristus yang sudah datang ke dalam dunia. Kamu punya pengharapan di dalam Kristus yang sudah mati untukmu. Kamu punya pengharapan di dalam Kristus yang satu hari nanti akan datang kembali. Dia akan menghancurkan kejahatan secara mutlak. Satu hari nanti dia akan datang kembali untuk menghasilkan langit dan bumi yang baru. Di mana di sana tak akan ada lagi tangisan dan air mata. Saudara, inilah pengharapan yang diberikan oleh kitab Wahyu kepada orang-orang Kristen, jemaat gereja yang waktu itu mengalami penindasan. Saudara, maka kitab Wahyu dimaksudkan agar orang-orang Kristen, gereja, berpegang pada janji-janji Allah yang akan digenapinya. Bukan fokus pada hal-hal detail yang akan terjadi di akhir zaman. Kitab Wahyu dimaksudkan untuk memberikan penghiburan, memberikan penguatan kepada orang-orang Kristen. Bukan supaya kita tahu bagaimana nanti detail-detail di akhir zaman. Nah saudara, sekarang saya kira masih ada satu pertanyaan yang mungkin sedikit mengganjal di pikiran kita. Bagaimana dengan berbagai simbol yang ada di dalam kitab Wahyu? Bagaimana kita bisa mengerti simbol-simbol yang ada ini? Saudara, untuk ini kita perlu ingat sekali lagi, kitab Wahyu adalah sebuah surat. Kita di zaman hari ini mungkin punya kesulitan-kesulitan tertentu untuk bisa mengerti berbagai simbol yang ada di dalamnya. Tetapi mungkin pembaca pertamanya pada waktu itu tidak punya kesulitan-kesulitan yang kita alami sekarang. Pembaca pertamanya pada waktu itu ketika melihat berbagai simbol yang digunakan oleh Yohanes, mereka mungkin bisa langsung mengerti apa yang hendak disampaikan. Apa maksud dari Yohanes ketika dia menggunakan berbagai simbol itu. Saudara, kenapa mereka bisa mengerti? Karena sebenarnya berbagai simbol yang Yohanes gunakan punya banyak kaitan dengan berbagai teks di Perjanjian Lama. Maka ketika para pembaca membaca kitab Wahyu, menemukan berbagai simbol ini, mereka langsung bisa ingat ada berbagai hal-hal yang serupa, mirip juga di dalam Perjanjian Lama. Mereka bisa langsung mengkonekkan keduanya, dan ketika mereka mengkonekkan keduanya, mereka juga bisa langsung mengerti apa makna, apa pesan yang sedang disampaikan oleh Yohanes kepada pembaca waktu itu. Saudara, dengan kerangka berpikir seperti ini, mari kita lihat lagi teks yang tadi kita baca. Wahyu pasal 12, kita lihat dulu ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Saudara, di bagian tadi kita menemukan ada dua gambaran. Gambaran yang pertama adalah gambaran perempuan dengan selubung matahari, dengan mahkota dari 12 bintang dan bulan yang ada di kakinya. Saudara, kalau kita melihat gambaran ini, mungkin ini gambaran yang sedikit membingungkan ya buat setiap kita. Gambaran yang sepertinya ajaib sekali. Tetapi saya kira deskripsi yang kedua tentang perempuan ini lebih dekat mungkin bagi sebagian dari kita. Di ayat kedua dikatakan perempuan ini digambarkan mengandung kesakitan, penuh derita karena dia hendak melahirkan. Saudara-saudara yang mungkin ibu sudah punya anak bisa sedikit relate ya dengan gambaran ini. Bagaimana seorang perempuan yang mungkin sudah hamil tua dan hendak melahirkan. Nah saudara, ketika kita melihat penggambaran tentang perempuan yang hendak melahirkan ini, kira-kira apa yang ada di kepala kita? Kita akan mengaitkannya dengan apa? Saya kira di hari Natal ini kita akan mengaitkannya dengan kelahiran Tuhan Yesus. Benar ya? Nah sekarang kalau kita kaitkan ini dengan kelahiran Tuhan Yesus, kira-kira pertanyaan selanjutnya adalah menurut saudara, siapa perempuan di dalam penggambaran ini? Siapa perempuan di dalam penggambaran ini? Saudara, saya kira sebagian besar dari kita akan langsung mengaitkannya dengan Maria. Benar? Nah saudara, tetapi saya setuju dengan kebanyakan penafsir yang mencoba mengaitkan ini, penggambaran perempuan ini bukan dengan Maria, tetapi dengan umat Allah, Israel yang sejati. Nah saudara, kenapa bisa demikian? Saudara, deskripsi tentang matahari, bulan, dan bintang-bintang, 12 bintang sebenarnya sangat mirip dengan gambaran mimpi yang dialami oleh Yusuf di dalam kitab Kejadian.
Kalau saudara ingat sebelum Yusuf dijual, Yusuf punya 2 mimpi. Dia bercerita kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya. Di mimpi yang kedua dia bercerita, dia melihat matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Nah saudara, ini merupakan penggambaran dari Israel. Karena Yusuf dan saudara-saudaranya adalah cikal bakal dari Israel. Nah saudara, kita juga bisa melihat penggambaran tentang perempuan yang sedang mengandung, berteriak dalam kesakitan, menderita karena mau melahirkan. Gambaran ini juga ada di dalam Yesaya pasal 26 ayat 17. Saudara mungkin bisa lihat di Alkitab. Dan di sana, di Yesaya 26 ayat 17, penggambaran ini sedang merujuk kepada Israel. Israel yang sedang penuh di dalam tekanan, tetapi mereka menantikan penggenapan janji Allah buat mereka. Dan dalam berbagai teks perjanjian lama lainnya, kita juga bisa menemukan banyak sekali dikaitkan gambaran perempuan dengan bangsa Israel. Nah saudara, maka sekali lagi kita bisa simpulkan gambaran wanita di sini lebih tepat merujuk kepada bangsa Israel. Atau bahkan lebih luas lagi, kepada umat Allah yang sejati, kepada umat Allah yang sedang menantikan penggenapan janji Allah, di mana Allah berjanji akan menyelamatkan umatnya. Nah setelah gambaran tentang perempuan, kita melihat gambaran yang kedua. Soalnya di gambaran kedua digambarkan ada seekor naga merah besar, berkepala 7, dengan 10 tanduk dan 7 mahkota. Saudara, waktu saya baca ini saya agak bingung ya, kan kepalanya 7, kenapa tanduknya 10? Kenapa nggak rata aja gitu kan ya, 7 juga mahkotanya 7 kan lebih enak gitu dilihatnya. Anyway, kalau kita melihat gambaran ini mungkin kita punya kesulitan menggambarkannya, tapi yang pasti kalau itu ada di depan kita, pasti itu gambaran yang sangat menakutkan, gambaran yang sangat mengerikan. Dan saya kira juga kita bisa mungkin lebih cepat mengerti maksud dari penggambaran ini. Saudara, naga yang digambarkan oleh Yohanes ini sedang menggambarkan setan atau si jahat. Saudara bisa temukan juga di dalam ayat 9 dari pasal 12 tadi, Yohanes menyebutkan naga merah itu adalah si setan atau si jahat. Nah saudara, naga besar atau setan ini di ayat keempat dicatat berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan. Dan dia dicatat hendak menelan anaknya. Saudara bisa bayangkan intensitas yang terjadi di sana. Saudara, apa yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang mau melahirkan anaknya, yang anaknya udah mau keluar, apa yang bisa dilakukan? Cuman melahirkan anaknya. Tetapi sekarang di depannya ada seekor naga besar berwarna merah dengan 7 kepala, dengan 10 tanduk, dan dengan 7 mahkota, hendak menelan anaknya. Saudara bayangkan penggambaran seperti itu. Nah saudara, apa yang mau digambarkan oleh penggambaran ini? Saudara, penggambaran ini sebenarnya sedang mau menggambarkan bahwa setan berulang kali hendak menggagalkan rencana penyelamatan Allah atas manusia. Setan berulang kali hendak menggagalkan rencana penyelamatan Allah atas manusia. Saudara, di sepanjang catatan perjanjian lama kita akan menemukan setan bekerja melalui berbagai cara, melalui berbagai orang, supaya dia menggagalkan rencana penyelamatan Allah, untuk dia menghancurkan umat Allah, sehingga Mesias tidak jadi datang. Saudara, tetapi di ayat kelima kita melihat dengan jelas sekali kegagalan setan. Di sana dicatat, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembalakan semua bangsa dengan tongkat besi. Saudara, ketika membaca bagian ini saya rasa kita akan langsung cepat mengaitkannya dengan kelahiran Yesus lagi gitu ya. Apalagi kita hari ini ada di momen Natal. Dan saudara, memang benar demikian. Gambar ini menjelaskan tentang kelahiran Yesus yang kita rayakan hari ini. Tetapi perhatikan di bagian selanjutnya di ayat 5 dicatat seperti ini. Anaknya itu dirampas dan dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara, apa maksudnya? Saya setuju dengan banyak penafsir yang menyebutkan bahwa keseluruhan ayat 5 ini sedang menggambarkan keseluruhan hidup Yesus. Dari mulai kelahirannya, pelayanannya, hingga akhirnya dia naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, itulah yang mau digambarkan di dalam keseluruhan ayat 5 ini. Nah sampai di sini, mari kita berhenti sejenak dan kita merenungkan kebenaran apa yang kita bisa temukan di dalam bagian ini. Saudara, saya kira penggambaran ini sedang menunjukkan satu kebenaran yang sangat penting sekali untuk terus-menerus kita ingat di dalam kehidupan kita. Saudara, penggambaran ini sedang menunjukkan bahwa rencana setan tak akan pernah mampu menggagalkan
rencana Allah. Rencana setan tak akan pernah mampu menggagalkan rencana Allah. Saudara, hari ini ada banyak orang berpikir bahwa realitas antara kejahatan dan kebaikan setara. Sama kuat, saling mengalahkan. Bahkan ada orang yang berpikir keduanya sama-sama diperlukan, saling melengkapi satu sama lain. Kejahatan dan kebaikan keduanya sama diperlukan. Saudara, sebenarnya cara berpikir seperti ini sedang menunjukkan bahwa kualitas antara setan dan kualitas Allah setara. Mereka saling mengalahkan dan kemenangan akan tergantung pada taktik siapa yang jauh lebih baik di dalam peperangan tersebut. Dan sangat mungkin kita juga kadang-kadang berpikir seperti itu di dalam kehidupan kita yang lebih praktis. Makanya kadang-kadang kita sangat takut sekali dengan setan begitu ya. Kita berpikir mereka sangat punya kuasa untuk melakukan hal-hal yang tidak-tidak kepada kita. Dan itu juga yang mungkin tergambar di dalam penggambaran tadi. Kita melihat setan digambarkan sebagai naga merah besar, berkepala 7, dengan tanduk 10 dan 7 mahkota. Sudah penggambaran yang sangat mengerikan untuk menggambarkan setan ini. Dan mungkin kita berpikir rencana Allah mungkin gagal. Setan mungkin bisa menang. Saudara, padahal kenyataannya tidak demikian. Kuasa Allah dan kuasa setan jelas tidak setara. Saudara, setan memang punya kuasa, tetapi kuasanya jelas tidak sebanding dengan kuasa Allah. Dan kelahiran Kristus yang kita rayakan hari ini, yang kita peringati hari ini, dengan sangat jelas menunjukkan kegagalan setan yang gagal menghancurkan umat Allah, yang gagal mengalahkan rencana Allah, menggagalkan rencana Allah. Setan gagal, setan kalah. Saudara, inilah berita Natal yang kita perlu terus dengarkan. Kita perlu terus ingat setiap tahunnya. Saudara, maka seorang penulis, David Platt, dia berkata, kelahiran Yesus Kristus sedang mendeklarasikan kekalahan sang ular tua, the ancient serpent yang berulang kali mencari cara menggagalkan rencana Allah. Saudara, kelahiran Kristus menunjukkan bagaimana setan kalah. Setan tak pernah mampu menandingi kuasa Allah. Dan ini digenapi dengan sempurna ketika sang bayi Yesus bertumbuh dewasa dan kemudian dia mati di atas kayu salib bagi engkau dan saya hari ini. Dia mengorbankan dirinya bagi setiap kita. Dia terlihat kalah di atas sana. Setan terlihat menang. Tetapi sebenarnya gambaran itu sudah menunjukkan bagaimana Tuhan sebenarnya menang secara mutlak atas kuasa setan. Saudara, ini juga yang kita bisa temukan di sepanjang ayat 10 sampai ayat 12 dari Wahyu 12 tadi. Saudara, di ayat 11 dikatakan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Setan gagal, setan kalah. Saudara, bukankah kebenaran ini seharusnya memberikan penghiburan, kekuatan bagi setiap kita? Saudara, Allah yang kita percaya adalah Allah yang sungguh berkuasa. Allah yang kekuasaannya tak mampu ditandingi oleh siapapun, termasuk kuasa si jahat, termasuk kuasa setan. Saudara, kita bukan percaya kepada Allah yang kemenangannya hanya 50-50. Saudara, kita percaya kepada Allah yang kemenangannya sudah mutlak dan dia tunjukkan di atas kayu salib bagi setiap kita. Saudara, maka hari ini kita bisa terus berpegang kepada kemenangan yang sudah dikerjakan oleh karya Kristus di atas kayu salib bagi setiap kita. Nah, mari sekarang kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita. Saya mengajak kita melihat dari ayat yang ke-6 lalu disambung ke ayat 13 sampai yang ke-17. Ayat yang ke-6 lalu disambung ke ayat 13 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ selama 1260 hari. Ayat 13, ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, tempat ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Namun bumi menolong perempuan itu.
Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Naga itu pun marah kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Soalnya setelah tadi di ayat 5 ada penggambaran tentang keseluruhan kehidupan Yesus dari mulai kelahiran, pelayanan, dan kenaikannya ke sorga. Maka sekarang di ayat 6 kita menemukan penggambaran perempuan yang sebenarnya menggambarkan keadaan umat Allah setelah Yesus Kristus naik ke atas sorga. Atau lebih jelasnya, penggambaran ini sedang mau menunjukkan keadaan gereja setelah Yesus naik ke sorga. Soalnya di ayat 6 disebutkan, perempuan tersebut lari ke padang gurun, ke tempat yang Allah sediakan baginya. Saudara, penggambaran ini sedang menunjukkan bagaimana Allah menyediakan pemeliharaan bagi umatnya. Penggambaran padang gurun akan langsung mengingatkan pembaca pada waktu itu, mereka ingat nenek moyang mereka, bangsa Israel yang baru keluar dari perbudakan di Mesir dan mereka ada di dalam padang gurun. Dan di sana Tuhan memelihara mereka, Tuhan menuntun mereka, Tuhan menjaga mereka sampai mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara, sebagaimana Allah memelihara mereka, memelihara bangsa Israel, Allah akan melakukan yang sama. Allah akan memelihara umatnya. Allah akan memelihara gereja setelah Yesus naik ke sorga. Tetapi di ayat 13 kita kemudian menemukan gambaran sang naga itu lagi. Sang naga kemudian digambarkan memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Saudara, hal ini sebenarnya menggambarkan bahwa setan memang sudah gagal dalam rencana yang pertama. Mesias sudah datang, Mesias sudah menyelamatkan orang-orang percaya. Tetapi setan tidak mau menyerah. Setan mau terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Dan sekarang tujuan dari mereka adalah menghancurkan sebanyak mungkin umat Allah. Menghancurkan sebanyak mungkin umat Allah. Saudara, seorang penafsir menggambarkan apa yang dilakukan setan ini seperti ini. Setan digambarkan seperti seekor binatang yang sudah terluka, sebentar lagi dia akan mati. Tetapi di detik-detik terakhirnya dia gak mau mati sendirian. Dia mau membunuh, membinasakan sebanyak mungkin yang lain supaya ikut bersama dengan dia. Saudara, itulah penggambaran setan. Di detik-detik terakhirnya dia tahu waktunya tinggal sebentar, dia akan dibinasakan, tetapi dia tidak menyerah. Dia mau menghancurkan sebanyak mungkin umat Allah. Saudara, tetapi kita langsung menemukan penggambaran berikutnya. Di ayat selanjutnya dicatat, perempuan itu digambarkan diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar agar dia bisa terbang dari padang gurun ke tempat yang Allah sediakan. Saudara, sekali lagi penggambaran ini juga punya kaitan dengan perjanjian lama. Penggambaran ini sedang menunjukkan pemeliharaan Allah atas umatnya. Di Keluaran 19 ayat 4, saudara bisa baca juga nanti, Allah berkata kepada Israel, "Aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku." Saudara, sebagaimana Allah menjaga, memelihara umatnya, membawa mereka dengan sayap Raja Wali kepada Allah. Allah melakukan yang sama kepada kita. Allah menjaga kita, Allah memelihara kita, Allah membawa kita terus dekat kepada Dia. Saudara, tetapi kemudian sekali lagi kita menemukan penggambaran tentang setan itu. Di ayat selanjutnya kita menemukan penggambaran ular atau si naga merah menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai. Saudara, kita sulit yakin dengan pasti apa maksud clear dari penggambaran ini. Tetapi saya kira yang pasti ini sedang menggambarkan usaha setan untuk menghancurkan umat Allah. Saudara, dalam konteks waktu itu usaha setan terjadi di dalam bentuk penindasan, penganiayaan kepada orang-orang Kristen, kepada orang percaya. Kekaisaran Romawi, Kaisar Domitianus waktu itu dipakai oleh setan untuk menghancurkan, menindas sebanyak mungkin umat Allah. Soalnya di dalam konteks kita hari ini, di kota Jakarta, kita tidak mengalami yang seperti itu. Kita tidak mengalami penindasan, kita bisa beribadah dengan bebas, kita bisa datang bebas seperti ini menyembah Tuhan. Saudara, tetapi kita perlu ingat, setan selalu punya tujuan yang sama dan dia akan berupaya dengan berbagai cara untuk terus menjatuhkan kita. Untuk membuat kecintaan kita kepada Allah memudar. Untuk membuat kita terus mencintai diri kita sendiri. Dan pada akhirnya kita akan hancur karena kecintaan kita kepada diri kita sendiri.
Saudara, mungkin hal itu terjadi ketika setan membuat berhala kita terlihat sangat menarik buat kita. Mungkin hal itu juga terjadi ketika setan membuat kita mencintai diri kita sendiri. Mungkin itu juga terjadi ketika setan membuat kita lelah melakukan yang benar, lelah hidup benar bagi Tuhan. Saudara, apapun akan mereka lakukan, tapi tujuannya selalu sama, menarik kita dari Allah dan pada akhirnya menghancurkan sebanyak mungkin dari kita. Saudara, tetapi di ayat 16 kita menemukan gambaran bumi yang disebut menolong perempuan itu. Saudara, sekali lagi sama seperti sebelumnya, kita sulit memastikan dengan sangat clear sekali apa maksud dari gambaran bumi ini. Tetapi saya kira maksudnya adalah menggambarkan Allah tak akan pernah membiarkan gerejanya. Allah akan mengirim berbagai cara atau bahkan berbagai orang untuk menyelamatkan gerejanya. Allah tak pernah membiarkan gereja terus-menerus terjatuh, terus-menerus dihancurkan oleh setan. Soalnya itulah kenapa di ayat 17 kita menemukan penggambaran naga merah itu marah kepada perempuan itu. Lalu dia memerangi keturunannya yang lain, yaitu mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara, sampai akhirnya setan sepenuhnya dikalahkan, mereka tak pernah menyerah. Mereka tak pernah berhenti menghancurkan sebanyak mungkin umat Allah. Saudara, sampai di sini, mari kita berhenti lagi dan merenungkan kebenaran dari berita ini. Saudara, saya kira setidaknya ada dua hal yang kita bisa renungkan. Ada dua kebenaran yang kita bisa pikirkan dari berita firman Tuhan ini. Saudara, yang pertama, peperangan rohani adalah hal yang nyata. Peperangan rohani adalah hal yang nyata. Saudara, sekalipun setan telah kalah melalui darah anak domba, tetapi di detik-detik terakhirnya, di waktu-waktu sisanya, setan tak menyerah. Dia mau menghancurkan sebanyak mungkin umat Allah. Dia mau menjatuhkan sebanyak mungkin umat Tuhan. Saudara, sangat penting sekali untuk kita sadar peperangan rohani ini. Saudara, firman Tuhan menggambarkan setan sebagai bapak dari segala dusta. Maka sangat mungkin setan bekerja dengan berbagai cara untuk menipu kita. Setan bekerja dengan berbagai cara untuk mencobai kita. Saudara, ketika saya merenungkan ini, saya berpikir ada banyak orang Kristen yang awalnya baik. Yang awalnya hidup untuk Tuhan. Yang awalnya hidup mengerjakan agendanya Tuhan. Tetapi sejangka waktu mereka melakukan hal-hal yang di luar akal kita. Mereka melakukan hal-hal yang jelas sekali menunjukkan mereka cinta kepada dirinya sendiri. Saudara, saya kira ini salah satu bentuk setan bekerja menipu kita. Sehingga kecintaan kita kepada Tuhan memudar. Kita mencintai diri kita sendiri. Dan saudara, saya kira tidak ada satupun dari antara kita hari ini, saudara dan saya, yang imun terhadap hal ini. Saudara, hal ini sangat mungkin terjadi kepada setiap kita. Bahkan ketika kita merasa kita adalah orang Kristen yang baik. Kita adalah orang Kristen yang sungguh. Kita adalah orang Kristen yang hidup untuk Tuhan. Tetapi jangan-jangan setan bisa bekerja, mencobai kita, menipu kita, menghancurkan kecintaan kita kepada Tuhan, membuat kita terus mencintai diri kita sendiri. Dan pada akhirnya kita akan hancur karena kecintaan kita kepada diri kita. Saudara, maka sangat penting sekali bagi kita terus sadar akan peperangan rohani ini. Sangat penting bagi kita setiap harinya kita mengecek kondisi hati kita. Sangat penting bagi kita setiap harinya datang kepada Allah. Kita minta Tuhan menjaga hati kita. Kita minta Tuhan memurnikan hati kita. Kita minta Tuhan memimpin setiap kita. Saudara, ini yang pertama. Yang kedua yang saya ajak kita renungkan dari bagian yang terakhir ini adalah Allah terus menyediakan pertolongan untuk melawan kuasa si jahat. Allah terus menyediakan pertolongan untuk melawan kuasa si jahat. Saudara, belakangan saya juga merenungkan tentang betapa sulitnya jika kita hidup sungguh sebagai anak Tuhan. Betapa sulitnya jika kita sungguh-sungguh mengerjakan agenda Tuhan di dalam hidup kita.
Betapa sulitnya jika kita hidup sungguh-sungguh mengerjakan hanya yang Tuhan mau. Saudara, untuk itu kita harus punya value yang berbeda dari dunia. Untuk itu kita perlu punya cara hidup yang berbeda dari dunia. Saudara, ketika kita punya value yang berbeda, cara hidup yang berbeda, sangat mungkin dunia akan menganggap kita aneh. Dunia akan menganggap kita bodoh. Mengerjakan hal-hal yang bukan untuk diri kita sendiri. Mengerjakan hal-hal yang bukan untuk kesenangan kita sendiri. Dan mereka berkata, apa salahnya? Apa salahnya kita hidup untuk diri kita sendiri? Selama kan kita tidak mencurangi orang, tidak melakukan hal-hal yang menyakiti orang, kita hidup untuk diri kita sendiri. Dan sangat mungkin dunia juga pada akhirnya akan memusuhi kita. Karena kita punya cara hidup yang berbeda dari dunia. Saudara, ketika kita melakukan itu juga, setan tak akan pernah tinggal diam. Setan tak akan pernah senang melihat kita hidup untuk Tuhan dan dia akan melakukan berbagai cara, berbagai upaya untuk membuat kita jatuh. Saudara, sekali lagi itu mungkin bisa terjadi ketika setan membuat godaan-godaan dunia di sekitar kita terlihat sangat menarik, terlihat sangat enak untuk dipandang. Mungkin itu juga terjadi ketika setan membuat kita iri. Kita melihat orang-orang yang hidupnya jelas bukan untuk Tuhan, hidupnya jelas untuk dirinya sendiri. Tetapi kok sepertinya dia hidup dengan sangat nyaman. Kok sepertinya dia hidup dengan sangat tenang. Sepertinya dia hidup dengan sangat nyaman, lurus-lurus jalannya. Akhirnya kita iri. Soalnya di tengah keadaan seperti itu, kita mungkin lelah. Mungkin kita ingin menyerah. Kita merasa susah sekali hidup untuk Tuhan. Susah sekali hidup dan mengerjakan yang benar, hidup berbeda dari dunia. Soalnya di saat-saat seperti itu, mari kita mengingat kebenaran firman Tuhan ini. Allah terus menyediakan pertolongan, pemeliharaan bagi engkau dan saya. Saudara, kalau kita berjalan sendirian, dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, saudara, kita pasti akan gagal. Kita akan terjatuh, kita akan hancur, kita akan terus-menerus lelah. Saudara, tetapi nyatanya kita tidak pernah sendirian. Allah terus menyediakan pertolongan, pemeliharaan bagi setiap kita. Saudara, penyertaan, pertolongan, pemeliharaan Allah mungkin terjadi ketika kita membaca firman Tuhan. Mungkin itu juga terjadi secara tidak terduga ketika kita datang di dalam ibadah. Mungkin itu terjadi secara tidak terduga ketika kita berdoa dengan tulus kepada Tuhan, dengan lutut kita, dengan air mata kita datang kepada Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku lelah, aku sulit sekali hidup sepenuhnya bagimu. Tapi aku mau terus berjuang hidup bagimu. Saudara, mungkin itu juga bisa terjadi. Pertolongan Tuhan itu juga bisa hadir lewat rekan-rekan di sekitar kita. Rekan-rekan kita yang mau berjalan bersama kita. Rekan-rekan kita yang mau juga berjuang, mengerjakan yang benar. Rekan-rekan kita yang juga mau berjuang, mencintai Tuhan, hidup untuk Tuhan. Saudara, maka mari kita terus berjuang mengerjakan agenda Tuhan. Mari kita terus berjuang hidup bagi Tuhan. Mari kita terus berjuang hidup berbeda dari dunia. Dan biarlah sekali lagi momen Natal mengingatkan setiap kita. Tuhan bukan cuma sudah datang ke dalam dunia, tetapi dia terus menyertai kita. Dia terus menolong kita, memelihara kita. Sampai satu waktu dia akan datang kembali, menjemput setiap kita pulang. Di saat itu Tuhan berjanji, dia akan mengalahkan kejahatan secara sempurna. Dia akan menyediakan langit dan bumi yang baru, di mana di dalam tak akan ada lagi tangisan dan air mata. Tak akan ada lagi kesulitan, tak akan ada lagi kesedihan bagi setiap kita. Kita akan berkumpul bersama dengan rekan-rekan orang percaya.
berhadapan muka dengan Allah kita. Dan di sana yang ada hanya mahkota kehidupan bagi setiap kita yang setia kepadanya. Mari kita tundukkan kepala. Masing-masing merespons kepada kebenaran firman Tuhan. Natal berarti Tuhan datang, memberikan hidupnya bagi engkau dan saya. Maka maukah hari ini kita memberikan hidup kita kepada Tuhan? Masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Kalau hari ini ada di antara saudara yang merasa lelah, merasa bergumul, sulit sekali hidup untuk Tuhan, sulit sekali berjuang hidup berbeda dari dunia. Saudara datang kepada Tuhan, sampaikan dengan jujur di hadapan Tuhan. Dia mengerti bahasa air matamu. Tuhan, kami datang kepadamu dan sekali lagi kami bersyukur, tak henti-hentinya kami bersyukur untuk momen Natal. Engkau mau lahir, berikan hidupmu bagi setiap kami. Tuhan, kami mau berjuang juga hidup bagimu. Kiranya Tuhan tolong kami. Tuhan berikan kami kemampuan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati.